Kita dari kecil diajarkan tentang alam semesta versi sains modern, bahwa matahari itu besar, bumi mengelilingi matahari, alam semesta tak terhingga besarnya. Semua ditunjang dengan gambar-gambar dan animasi-animasi yang begitu canggih. Anda selalu menemukan informasi-informasi seperti itu dimanapun dan kapanpun Anda berada, sejak anak kecil, dewasa, sampai kakek nenek, sehingga tentu saja semua orang menganggap itu nyata. Research has shown that if you're repeatedly exposed to the phrase, the body temperature of a chicken, that's right, the body temperature of a chicken, even if no useful information is given about the body temperature of a chicken, you are more likely to judge as true this statement: the body temperature of a chicken is 34 degrees Celsius. It's not, by the way, it's actually closer to 41. But this finding highlights an important aspect of our psychology that plays a huge role in how we see the world. The things we're exposed to repeatedly feel more true. Now, the way this seems to work is through a mechanism called cognitive ease. Cognitive ease is a measure of how hard your brain is working, from easy, like when you're scrolling through Facebook, to hard, like if you're trying to multiply 14 times 37 in your head. Things that are true generally elicit cognitive ease, like fire is hot, Earth revolves around the sun, dogs have 4 legs, and so on. Not only do these things feel true, they also feel familiar, effortless, and they feel good. All of these are outcomes of cognitive ease. Now, the trouble arises because cognitive ease can be artificially created in other ways. One way is just by repeating the stimulus. In a classic experiment at 2 Michigan universities, experimenters took out ads in the school newspapers. Each ad consisted only of one of these nonsense words. Cardiga, Sarisic, Baiwani, Nansoma, Ikitaf. They were printed with different frequencies. One word appeared in the paper only once, while others appeared 2, 5, 10, or 25 times. The word frequencies were reversed at the other university. At the end of the experiment, researchers sent out questionnaires asking people to rate the meaning of each of these nonsense words on a scale from it means something good to it means something bad. And the findings were clear. The more frequently the word had appeared in the newspaper, the more people felt it meant something good. So, with enough repetition, even a nonsense word comes to feel familiar. It triggers cognitive ease and overall feelings of goodness. But in areas like physics, where the answers are counterintuitive and there are many common misconceptions, it's important to be more skeptical. And this is a paradox of learning and critical thinking. Cognitive ease is pleasant. It is effortless, familiar, but it can also trick you. It may make things seem true that aren't, and you may feel like you're learning when you're not. On the other hand, being skeptical and analytical takes more mental work. It's more confusing and it doesn't feel as good, but it's the best way to separate fact from fiction. Hampir semua orang percaya bahwa bumi yang kecil ini mengelilingi matahari yang sangat besar, 400 kali lebih besar dari bulan. Apakah Anda tahu cara menghitungnya? Lucu kan? Orang percaya mati-matian padahal nggak ngerti gimana cara menghitungnya. Kenapa nggak tahu dan kenapa nggak cari tahu? Karena seperti yang dikatakan oleh Derek Moore PhD tadi, perilaku berpikir orang adalah cognitive ease atau kemudahan dalam pemahaman intelektual yang gampangnya saja. Misalnya, api itu panas, kuda kakinya 4, dan lain-lain. Begitu pula bumi mengelilingi matahari. Karena hampir tiap hari dengar atau lihat informasi itu, orang percaya bahwa informasi itu benar. Okay, so here's the picture of the Earth from space. There it is. Since you were a kid, you've seen this image. But you've never seen it from that point of view. You've never seen that with your eyes from that scale of a model, that point of view, from outside of the planet's surface. But yet your brain has three-dimensionalized, oh yeah, that's the Earth. How? Through repetition. I heard that, if you want to program a human mind, what you do is you just repeat images to a young child while the brain is forming. How do you brainwash? Well, you repeat it. You repeat the same thing over and over again. You know if somebody's resisting the concept? If you keep fucking repeating it, after 6 times, they'll incorporate it in their brain. They may not agree with it, but repeat it another 1,000 times, they'll start saying it. Jadi, paradigma orang pada umumnya, animasi-animasi dan hitungan-hitungan itu adalah fakta, pasti. Namanya juga ilmu pasti, pasti betul. Saintis itu pintar-pintar semua. Pasti semua yang dikatakan itu betul. Kalau beda pendapat, artinya bodoh.
Sekali lagi saya tanya, Anda tahu nggak cara menghitung jarak alam semesta? Bagaimana menghitung jarak matahari, planet-planet, dan bulan? Jangan percaya apa kata saya. Silakan Anda cari sendiri. How do astronomers measure distance? How are they able to measure how far away a star is? Right. So it turns out, that measuring the distance to a star is an interesting problem. Anda dengar sendiri, interesting problem, katanya. Sebenarnya para saintis juga nggak tahu jarak sebenarnya. Semua adalah teori yang tak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Yang jadi masalah adalah, jika teori yang sebenarnya tidak terbukti itu diajarkan di sekolah-sekolah seolah fakta. Informasi-informasi ini yang masuk dalam alam bawah sadar Anda sejak kecil, menciptakan illusion of truth, seperti yang dikatakan oleh Derek Muller tadi. So astronomers have come up with two different techniques to estimate how far away any given star might be. Now that first technique involves triangulation or parallax. So the Earth orbits the sun, right? Yeah. Well, as it orbits that sun, there's a diameter of orbit of about 186 million miles. So by looking at a star one day and then maybe 6 months later looking at it again, astronomers can see a difference in the viewing angle for that star. So with a little trigonometry, which is frankly terrifying to me, the different angles yield the distance. Anda dengar sendiri, stellar parallax, seperti yang telah dijelaskan pada episode 3. Ini yang tak pernah bisa dibuktikan oleh Galileo. Rasi bintang tak pernah berubah tiap 6 bulan ketika bumi mengelilingi matahari. Oleh sebab itu, para saintis mengajukan metode penghitungan yang kedua. But there's an approximation, right? Yes, and this is a pretty clever one. This is the second technique. Astronomers can use brightness to figure out a star's distance. So they do this because it turns out that a star's color spectrum is a good indication of its actual brightness. Menghitung jarak berdasarkan indikasi terangnya cahaya bintang. Hebat bukan? Indikasi, asumsi. Jangankan menghitung jarak bintang berdasarkan perbedaan cahayanya. Apakah Anda bisa menghitung perbedaan jarak tiang lampu berdasarkan perbedaan cahayanya? Science fiction. Let's talk about some of the astronomical units that astronomers use, including the astronomical unit. So the astronomical unit refers to the distance between Earth and the Sun, the average distance. About 149 million kilometers or so. Jadi jelas bukan? Asumsi di atas asumsi. Dasarnya adalah asumsi jarak matahari yang didapat di atas asumsi jarak bulan. Jika jarak bulannya salah, maka jarak mataharinya salah. Akibatnya, jarak dan volume alam semesta salah. Akibatnya, seluruh kosmologi versi sains modern runtuh. Ini kartu asnya. Seperti yang sudah saya katakan pada episode bonus, kalau Anda tahu cara menghitung jarak bulan dan matahari, Anda akan tahu titik lemah yang bisa meruntuhkan keseluruhan sistem. Menembak pas di jantung atau di otaknya. Seluruh sistem akan runtuh. Kita akan membahas soal ini sebentar lagi. Sebelumnya, mari kita urus secara ringkas kapan dan mengapa ada teori bumi datar dan ada teori bumi bola, sehingga kronologinya menjadi jelas dan utuh pemahamannya. Peradaban manusia modern pertama di dunia yang diketahui orang sampai saat ini bukan lost civilization seperti Atlantis dan lain-lain, tapi yang benar-benar kita ketahui adalah bangsa Sumeria, Babilonia kuno. Sebagian besar pengetahuan kita saat ini, mereka sudah melakukannya. Pengetahuan tentang bercocok tanam, irigasi, astronomi, sistem politik, hukum, dan lain-lain. Matematika mereka disebut heksadesimal. Sangat bagus untuk menghitung angka-angka yang besar sekali dan yang kecil sekali. Abjad mereka disebut cuneiform, berisi 400 abjad huruf, bukan 26 abjad ABCD seperti kita. Bicara soal sains, mereka yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat. Mereka yang menemukan sistem jam dan membagi satu hari menjadi 12 jam siang dan 12 jam malam. Mereka yang menemukan siklus Saros, siklus gerhana 18 tahun 9 jam 8 hari yang masih digunakan oleh NASA hingga sekarang. Kita akan bahas soal siklus Saros ini nanti. Yang kita bicarakan di sini adalah peradaban pasca banjir Nuh. Setelah Sumeria dan Babilonia di Mesopotamia atau Irak sekarang, pusat peradaban baru lahir di Mesir kuno. Budaya pagan alias musyrik berkembang pesat di sana. Penyembah dewa matahari, Amon-Ra. Di situ lahir berbagai simbologi, the all-seeing eye, mata Dajjal yang Anda lihat pada cetakan duit dolar. Pertentangan perennial antara kaum pagan dan umat beragama kembali terulang. Sama seperti Nimrod, Fir'aun ingin menjadi Tuhan di dunia. Same old story, tak pernah berubah. Dan sama seperti Nabi Ibrahim, salah seorang keturunannya yang saleh, yakni Nabi Musa, menentang Fir'aun yang ingin menjadi Tuhan di dunia.
Setelah dominasi peradaban Mesir kuno menurun, sekitar 2600 tahun lalu, lahir pusat peradaban baru, Yunani kuno. Sejak zaman itu, pengetahuan dikaitkan secara personal dengan orang yang mengemukakan. Maka, kita pun mengenal nama-nama perorangan seperti Pythagoras, Plato, Aristoteles, Archimedes, dan lain-lain. Budaya Mesir penyembah dewa matahari pun berlanjut di situ. Dari zaman Yunani kuno itulah pertama kali lahir teori matahari sebagai pusat alam semesta. Referensi standar seperti Wikipedia menyebut bahwa teori bumi mengelilingi matahari pertama kali dikemukakan oleh seorang Pythagorean, bukan Pythagoras tapi penganut aliran Pythagoras, bernama Philolaus. Alasannya, unsur api lebih kuat dari unsur tanah. Oleh sebab itu, pusat alam semesta pasti matahari, bukan bumi. Jadi alasannya itu sama sekali tidak saintifik. Pada referensi lain lagi, yang juga dimuat di media elit global Wikipedia, sebelum Pythagorean, bahkan ada yang lebih dulu mengemukakan teori heliosentrik, yakni seorang pagan atau musyrik Yunani kuno bernama Martianus Capella. Bahkan disebut dalam buku Copernicus bahwa teori heliosentrik yang dikemukakannya itu sangat dipengaruhi oleh Martianus Capella 2400 tahun lalu. Alasan unsur api lebih kuat dari unsur tanah ini adalah persis seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, di mana iblis yang terbuat dari api merasa lebih mulia dari Nabi Adam yang terbuat dari unsur tanah. Jadi, soal matahari atau bumi pusat alam semesta ini merupakan pertentangan ideologis dan spiritual sepanjang sejarah manusia, sejak manusia pertama dilahirkan. Ini adalah hal yang harus diluruskan terlebih dahulu. Yang namanya Copernicus, Kepler, Galileo sama sekali tidak membawa ajaran baru. Mereka hanya mengulang apa yang dikemukakan oleh Pythagoreans dan Martianus Capella 2400 tahun lalu. Mainstream science mempropagandakan lewat sekolah-sekolah sejak abad ke-15, seolah ajaran Copernicus adalah modern. Seolah Galileo mengatakan kebenaran sehingga dihukum oleh otoritas agama. Padahal Galileo dihukum karena perbuatan makar lewat buku Dialogue Concerning the Two Chief of World Systems. Bahkan boleh dikatakan apa yang dikemukakan oleh Galileo tak ada apa-apanya dibanding yang dilakukan oleh Aristarchus of Samos 2300 tahun lalu. Aristarchus menghitung jarak bulan, bukan cuma bikin bagan planet-planet mengelilingi matahari. Metode Aristarchus ini yang digunakan oleh mainstream science sampai sekarang. Mereka tidak mengajarkan ini di sekolah, supaya kesannya teori heliosentrik adalah modern. Semua orang dicekoki lewat pelajaran-pelajaran sekolah sejak kecil, bahwa matahari besarnya 400 kali lebih besar dari bulan dan jaraknya 400 kali lebih jauh. Tapi mereka tidak mengajarkan pada Anda bagaimana cara menghitungnya. Orang pikir itu dihitung oleh NASA atau saintis modern. Padahal itu cerita lama, 2300 tahun lalu. Sekarang, mari kita cermati bagaimana Aristarchus dan sains modern menghitung jarak bulan dan matahari. Dari situ, kita akan memperoleh bukti yang tak terbantahkan secara matematis, bukan opini atau fantasi awam, bahwa jarak, diameter, kecepatan bumi, bulan, dan matahari itu adalah salah. Lupakan sejenak soal flat earth. Jangan dulu bertanya soal siang malam bagaimana, pergantian musim bagaimana, meteor bagaimana, dan lain-lain. Pahami dulu kesalahan dan kebohongan dari teori yang ada, baru kemudian berusaha mencari kebenaran. Kalau tidak rusak, buat apa diperbaiki? Silakan Anda riset sendiri bagaimana saintis menghitung jarak bulan dan matahari. Ada banyak penjelasan berikut rumus-rumusnya jika Anda mengerti. Saya berusaha cari penjelasan yang paling mudah dipahami oleh masyarakat awam. Penjelasan ini dibuat oleh kalangan sains pada umumnya, berjudul Measuring the Sun and the Moon. Saya akan cuplik tanpa dipotong dan tanpa diterjemahkan dulu untuk mentes seberapa jauh pemahaman kita. Setelah itu, baru akan kita kupas secara detail. Aristarchus estimated the size of the moon using eclipses. The moon takes about 2 minutes to rise above the horizon. This motion is caused by the Earth's rotation, which takes a day to turn 360 degrees, and 2 minutes to rotate the length of the moon. And that means the moon takes up half a degree of the sky. During a lunar eclipse, the moon falls behind the Earth's shadow for at most 3 hours. It moves through Earth's shadow because it's orbiting the Earth. It takes a month to fully orbit the Earth and 3 hours to orbit through Earth's shadow. So the Earth's shadow occupies 1.5 degrees of the sky. This gives us a moon that is a third the size of the Earth. But this is incorrect because the sun is not a point of light, it's an area of light. This means that the sun casts a soft shadow, which is not 1 Earth diameter, but 3/4. With this correction, we get a moon that is a quarter the size of the Earth. We also can find the size of the orbit from the size of the shadow, as 3/4 of an Earth times 360 degrees divided by 1.5 degrees. And that is equal to 2 pi
times the distance to the moon, giving us a moon that is 30 Earth diameters away. Mari kita bahas secara detail. Asumsi perhitungan dimulai dari terbitnya bulan di horizon, dari mulai tidak ada sampai bulannya utuh. Disebut lamanya 2 menit. Kemudian, asumsinya bulan terbit disebabkan karena buminya berputar. Jadi, perhitungannya 2 menit dibagi 24 jam kali 60 menit dikali 360 derajat, sama dengan 0,5 derajat. Itu dianggap sebagai 0,5 derajat langit. Stop sampai sini dulu. Taruhlah kita percaya bumi bentuknya bola, dan bulan terbit akibat buminya berputar 24 jam. Apakah Anda menangkap kurangnya variabel pada perhitungan tersebut? Coba Anda perhatikan. Rumus itu dibuat dengan memperhitungkan bumi berputar 24 jam. Tapi, mereka tidak menghitung bahwa bulannya juga bergerak. Bulannya dianggap diam, padahal sudah pasti bulannya tidak diam. Ini baru statement awal, sudah kelihatan lubangnya. Kalau pergerakan bulannya dihitung juga, hasilnya pasti beda. Kita lanjutkan dulu. Dasar perhitungan berikutnya adalah ketika terjadi gerhana. Disebut waktunya 3 jam. Dengan asumsi, gerhana terjadi karena bulan masuk bayangan bumi. Sehingga, perhitungannya adalah 3 jam dibagi 30 hari kali 24 jam dikali 360 derajat, sama dengan 1,5 derajat langit. Sekarang kebalik, pergerakan bulannya dihitung 3 jam dibagi 30 hari, tapi buminya dianggap diam selama 3 jam, tidak berotasi 24 jam. Kalau rotasi buminya dihitung, hasilnya beda lagi. Kedua, itu 3 jam apa ya 3 jam, Teng? Bukan 3 jam kurang 2 menit atau 3 jam lebih 5 menit. Ketiga, itu 30 hari pada bulan apa? Kalau bulannya 29 hari, beda lagi, bukan 1,5 derajat. Semua variabel ini akan menimbulkan hasil yang berbeda. Anda lihat, semua itu adalah perhitungan kira-kira. Asumsi di atas asumsi. Kalau cuma teori, ya boleh-boleh saja. Yang jadi masalah adalah NASA tiba-tiba ngaku sudah sampai ke bulan. Padahal perhitungan jaraknya saja baru kira-kira. Kita lanjutkan dulu. Aristarchus dulu menghitung bulan diameternya sepertiga bumi, 0,5 derajat dibagi 1,5 derajat. Ini kemudian dikoreksi oleh saintis modern. Alasannya, tidak semuanya bayangan bumi, hanya 3/4-nya, katanya. Dari mana angka 3/4 itu? Apa ia presisi 0,75? Kalau angkanya berubah jadi 0,8 misalnya, jarak bulan berubah 20.000 km. Apollo nggak bakalan nyampe ke bulan. Dari situ, didapatlah final perhitungan. 0,75 kali diameter bumi atau 12.742 km kali 360 derajat dibagi 1,5 derajat gerhana tadi, itu ekuivalen dengan 2 kali pi kali jarak bulan. Jadi, angka itu dibagi 2 dan dibagi lagi 22/7. Hasilnya 364.884 km. Karena besarnya bulan dilihat dari bumi itu tidak selalu sama. Kadang bulannya besar disebut supermoon, kadang bulannya kecil disebut micromoon. Maka dibuatlah angka kira-kira. Asumsinya, bumi tidak pas di tengah orbit bulan. Jarak terjauh 406.720 km. Jarak terdekat 356.675 km. Jarak rata-rata diasumsikan 384.400 km. Jadi, jarak dan diameter bulan bukan dihitung pakai meteran atau pakai roket NASA, melainkan dengan trigonometri yang dicetuskan oleh Aristarchus 2300 tahun lalu. Bukan karena orang sekarang lebih cerdas, tapi karena alat ukurnya lebih modern. 2300 tahun lalu, Aristarchus nggak punya jam yang ada detiknya untuk mengukur bulan 2 menit terbit di horizon atau 3 jam gerhana. Sekarang, anak kecil juga bisa menghitung waktu dengan jam yang ada detiknya. Bukan karena lebih cerdas. Teknologi kita tambah maju, tapi sainsnya tidak. Mudah-mudahan pemirsa bisa bedakan antara sains dengan teknologi. Dari jarak dan diameter bulan ini, Aristarchus menghitung jarak matahari. Asumsi di atas asumsi. Kita ikuti dulu cara berpikir mereka, bagaimana menghitung jarak dan diameter matahari berdasarkan jarak dan diameter bulan. Aristarchus realized that during a half moon, the sun, the moon, and the earth form a perfect right angle. And by measuring the angle theta between the sun and moon, we can calculate the ratio of the distances to the sun and moon as cosine theta. Furthermore, he knew that the sun takes up half a degree of the sky. By measuring the angle theta, we can find the size and distance to the sun, whether it's small and close or large and distant. Stop. Catat ini. Matahari jaraknya bisa sangat jauh, bisa sangat dekat. Tergantung asumsi bayangan di bidang bulan yang berbentuk bola. Begitu juga diameternya. Matahari bisa sangat besar, bisa juga kecil. Mari kita dengar penjelasannya. The problem is, it's very difficult to tell when the moon is exactly half full. See for yourself. Is the moon half full now at time A? Or B? Or C?
or D? Each answer gives you a completely different size for the sun. It could be A, infinitely big, B, 109 Earths, C, 5 Earths, or D, 1 Earth. The correct answer is B, but Aristarchus thought it was C. Jadi semua itu tergantung asumsi. Dengan metode yang sama, matahari bisa cuma 1 kali bumi, bisa 5 kali bumi seperti yang dipikir oleh Aristarchus, bisa 109 kali bumi seperti yang dipropagandakan oleh sains modern, bisa juga besarnya tidak terhingga. Mereka tak pernah menceritakan ini di sekolah. Yang diceritakan hanya hasil asumsi mereka. Jaraknya sekian, yang dilihat ya animasi-animasi itu. Lupakan dulu soal flat earth, tak perlu mikir bentuk buminya gimana. Kita sadari dulu kebohongan para elit saintis, bagian dari bisnis $1 triliun elit global. Ketika menghitung bulan terbit, mereka menganggap buminya berputar dan bulannya diam. Ketika menghitung gerhana, mereka menganggap bulannya berputar 30 hari, tapi buminya dianggap diam. Kita teruskan dulu asumsi-asumsi mereka. Disebut bahwa bumi berputar dengan kecepatan 1670 km per jam. Anda tahu bagaimana cara menghitungnya? Mudah sekali. Keliling khatulistiwa bumi dianggap 40.075 km. Dibagi saja 24 jam. Dapatlah angka 1670 km per jam. Apakah Anda merasa bahwa bumi ini berputar? Pasti tidak. Tapi Anda harus percaya. Kalau nggak percaya, Anda dianggap bodoh. Sadarkah Anda bahwa kecepatan 1670 km per jam menurut teori bumi bola itu hanya di khatulistiwa? Jika Anda berdiri pas di tengah kutub utara, Anda tidak berputar 1670 km per jam, tapi cuma muter 360 derajat di tempat yang sama. Apakah Anda merasa bedanya? Pasti tidak. Tapi Anda harus percaya. Kalau nggak percaya, Anda dianggap bodoh. Disebut bahwa bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Apakah Anda tahu cara menghitungnya? Gampang saja. Jarak bumi matahari dianggap 149,6 juta kilometer. Anggap saja itu jari-jari. Diameternya 2 kali jari-jari. Kelilingnya berapa? 22/7 kali 2 kali 149,6 juta kilometer. Dianggaplah bumi menempuh jarak 940,3 juta kilometer. Bagi saja dengan 365 hari dibagi lagi 24 jam. Maka dapatlah angka 108.000 km per jam. Semua itu hanya rumus matematika di atas kertas, asumsi di atas asumsi. Apakah Anda merasa bahwa bumi bergerak dengan kecepatan 108.000 km per jam? Pasti tidak. Tapi Anda harus percaya. Kalau Anda nggak percaya, Anda dianggap bodoh. Begitu juga dengan kecepatan bulan mengelilingi bumi. Sama saja rumusnya. Jarak bulan bumi dianggap jari-jari. Dikali 2 dapat diameter. Dikali 22/7 dibagi 30 hari. Begitu juga dengan kecepatan orbit matahari. Asumsi di atas asumsi. Perhitungan di atas kertas diajarkan di sekolah seolah-olah fakta. Waktu mengukur kecepatan rotasi bumi, mereka nggak menghitung pergerakan bulan. Ketika menghitung kecepatan bulan mengelilingi bumi, mereka nggak ngitung rotasi bumi. Ini adalah titik sentral yang meruntuhkan segalanya. Semua hitung-hitungan rumus yang dilakukan sendiri-sendiri itu, jika digabung, tak bakal nyambung. Jika Anda menghitung jarak, diameter, dan kecepatan bumi, bulan, matahari, dibuatkan model sesuai skala, tak bakal ada siklus gerhana. One thing you haven't seen in that textbook, however, is the real scale distance between the Earth and the Moon. So now you see the true scale of the solar system and can understand the rarity of total solar eclipses. Jika orang mengerti skala, pasti heran bisa ada gerhana. Demikian kata Profesor Paul Daugherty, PhD dari MIT. Itu pun Profesor Daugherty baru bingung soal diameter dan jaraknya. Belum menghitung kecepatan dan sudutnya. Lebih mustahil lagi. Matt Parker adalah pembicara paling terkemuka pada London Mathematical Society. Hanya ada satu orang yang dijuluki the most popular lecturer pada komunitas tersebut. Sangat prestisius. Matt sangat cerdas dan artikulatif. And so I'm going to show you the mathematics behind how we can predict when they're going to happen. Unfortunately, it's not that simple. Ia pun tak dapat menghitung siklus gerhana jika menggunakan angka-angka sains konvensional yang dipropagandakan di sekolah itu. It is a wonder we have eclipses at all. Tapi ia tidak terpikir bahwa angka-angka itu memang salah semua. Dalam 500 tahun terakhir, orang percaya bahwa bumi bola mengelilingi matahari lewat pelajaran sekolah dan berbagai animasi canggih. Padahal gak tahu gimana cara ngitungnya. Karena perilaku rata-rata orang adalah seperti itu. Yang gampangnya saja, cognitive ease. It may make things seem true that aren't, and you may feel like you're learning when you're not. Jika semua orang tahu bagaimana cara menghitung jarak dan diameter bulan dan matahari 2300 tahun lalu, maka kebohongan akan terbongkar. Banyak yang bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk melawan elit global? Menurut saya, inilah yang harus kita lakukan.
Ini adalah satu dari 3 gugatan people power yang akan dijabarkan dalam episode Realitas Flat Earth ini. Jika ada yang ingin berdebat soal Flat Earth, tak perlu diladeni. Kembalikan pada ketiga fokus gugatan ini. Ajak semua profesor, doktor, dan akademisi untuk memverifikasi dogma bulan dan matahari yang selama ini diajarkan di sekolah. My sons were better men. Ingat, bukan berdebat dengan awam, juga bukan untuk minta rubah pelajaran, tapi mengajak para akademisi secara informal untuk membuktikan bahwa jarak diameter kecepatan bumi, bulan, dan matahari itu salah. Dari sini, kebohongan terbongkar yang berdampak pada snowball effect, runtuhnya kredibilitas elit global. Pertama, ajak mereka untuk buka situs NASA tentang prediksi gerhana bulan dan matahari. Jelaskan pada mereka bahwa prediksi selama ribuan tahun itu menggunakan siklus Saros yang dibuat oleh bangsa Babilonia kuno, bukan dengan menggunakan jarak kecepatan diameter bumi, bulan, matahari. Kita ambil tanggal-tanggal yang dimuat dalam situs resmi NASA. Kita lihat interval di antara gerhana itu. Artinya, dalam kurun waktu sekian hari, sekian jam, sekian menit, dan sekian detik akan terjadi gerhana berikutnya. Ambil jarak diameter kecepatan bulan dan matahari yang selama ini diajarkan. Gunakan semua angka berikut variasi dan variabelnya. Jangan sampai ada alasan yang tertinggal. Masukkan semuanya secara konsisten. Hitung secara matematis bahwa angka-angka itu bisa menghasilkan gerhana sesuai prediksi NASA. Kita kasih fur deh, kita bikin mudah sekali. Tak perlu memverifikasi siklus 18 tahun 11 hari 8 jam. Cukup buktikan 3 kali gerhana saja. Kurang apa coba? Cuma 3 kali gerhana bulan dan 3 kali gerhana matahari. Kalau sampai nggak bisa juga, kebangetan. Sekarang, kita buktikan bahwa dogma jarak diameter kecepatan bumi, bulan, matahari yang selama ini diajarkan tak dapat menghasilkan siklus gerhana. Bisa menghitung secara matematis sesuai angka-angka jarak diameter kecepatan sudut bumi, bulan, matahari yang selama ini dipropagandakan. Atau bisa juga dengan membuat model, apakah itu model mekanik ataupun model simulasi komputer, asal berdasarkan skala dan angka-angka propaganda sains itu. Misalnya, bikin skala 1:100 juta. Bikin model bumi diameternya 12,74 cm. Model bulan diameternya 3,47 cm. Model matahari diameternya 13,9 meter. Posisikan bulan pada jarak 3,84 meter dari bumi dan matahari 1,49 km. Kemudian, gerakan bumi dengan kecepatan 1,6 cm per jam. Gerakan bulan dengan kecepatan 3,68 cm per jam. Semua ini skala 1:100 juta. Bisa saja dibikin skala lain agar lebih cepat gerhananya. Buktikan bahwa dalam kurun waktu yang tertulis di situ terjadi gerhana berikutnya. Disinilah kebenaran akan terbukti dan kebohongan akan terbongkar. Dogma bumi bola mengelilingi matahari tak sesuai dengan kenyataan alam. Tak bakal ada siklus gerhana. Jadi, jangan dulu bertanya, gerhana bulan bagaimana jika buminya datar? Sadari dulu bahwa gerhana bulan tak bakal bisa terjadi jika buminya bola. Semua hanya animasi-animasi tanpa skala dan tanpa perhitungan matematis yang selama ini dipropagandakan. Coba Anda lihat animasi gerhana yang resmi dibuat oleh NASA. Jaraknya tidak skala. Harusnya bulan 30 kali diameter bumi menurut versi bumi bola. Mungkin alasannya supaya gambarnya cukup. Oke, tapi diameternya juga ngawur. Menurut mereka sendiri, bulan diameternya 1/4 bumi. 1/4 diameter, bukan 1/4 lingkaran. To start with, the diameter of the moon is 1/4 the diameter of the Earth. That means that 4 moons would fit across this 10 centimeter diameter model of the Earth. Yang bikin animasi NASA itu sendiri gak ngerti skala. Belum lagi bayangannya. Ajak para akademisi di seluruh dunia untuk membuat model skala. Dengan jarak dan diameter seperti itu, apakah betul bisa ada bayangan yang menghasilkan gerhana? Anda tentunya tahu sifat bayangan. Semakin jauh sumber cahaya dengan objeknya, maka semakin besar bayangan objek tersebut. Anda bisa buktikan sendiri, merubah-rubah posisi objek. Semakin jauh sumber cahaya, semakin besar bayangan objeknya. Tapi, sebagian besar orang tak sadar bahwa teori gerhana matahari versi bumi bola, mataharinya sangat jauh, bayangan bulannya sangat kecil. Sebaliknya, ketika gerhana bulan atau fase bulan, bayangan bumi menutupi seluruh permukaan bulan.